Gas. Ih, bulat banget. Sok bro. Gas. 1, 2, 3. Ayo Bu Guru, Bu Ustazah. Opening dulu aku mau bro di gas. Gimana ya guys ya? Jadi selamat datang di podcast Bubaran Sekolah, yang dimana saya sudah menjelaskannya. Kalau podcast ini berisi tentang problematika anak sekolah dan guru-guru yang mengajar. Karena mengajar itu tidak semudah yang dibayangkan. Perlu pengorbanan, kesabaran. Betul. Harus mengerti anak. Masya Allah, weh. Luar biasa Bu Gio. Kayak gitu, cenah kata Bu Gio teh. Gak tau kalau kata Ustazah Intan. Masya Allah. Betul banget sih Bu Gio. Ternyata yang dibahas bukan cuma problematika siswa aja ya? Bukan, Tapi gurunya problematika guru juga. Soalnya guru juga masuknya ke bubaran sekolah, pulang sekolah bubar juga. Oh, iya. Bener banget sih. Kalau tadi kata Bu Gio, kita perlu sabar. Terus apalagi Bu Gio poinnya setelah sabar? Mengerti anak. Mengerti anak. Karena kan kita ngajar nggak 1-2 kan. Betul. Satu kelas kadang ada yang 32 orang. Bener banget. Dan Ira sendiri hari ini ngajar, ada yang satu kelasnya 29, ya 25, 26. Dan Masya Allah ya, untuk mengerti anak dengan karakter yang kita aja baru ketemu, butuh proses untuk kita kenal dulu. Gitu. Masing-masing karakter anak Allah kasih kelebihan, kasih kekurangan yang nggak bisa disamain perilakuannya antara satu dengan yang lain. Sebenarnya gitu. Dan buat Intan pribadi sih sebenarnya ini jadi pembelajaran juga kita bagaimana mengenal ciptaan Allah yang Allah luar biasa dengan beragam orang, beragam karakter juga. Bagaimana kita akhirnya banyak mikir sih gimana yang memperlakukan anak ini, anak yang lain, atau kelas 1 dengan kelas yang lain, karena benar-benar karakternya berbeda. Kalau Bu Gio gimana selama ini? Yang udah lebih berpengalaman nih teman-teman. Udah berapa tahun ya Bu Gio? Soalnya kalau dari aku ya, sebenarnya guru tuh bukan buat mengajar, tapi buat mendidik. Mendidik bagaimana si anak tuh lebih punya karakter mereka yang masing-masing gitu. Kalau mengajar orang-orang juga bisa, maksudnya kita ngajarin ini ke anak-anak gitu. Tapi kalau mendidik nggak semua bisa gitu. Betul sih. Jadi salah satu Kalau di pesantren itu bahasanya tarbiyah. Pendidik. Kalau ngajar tuh cuman ngajar aja. ya materi gitu ya. aja sampein gitu Betul. kan. Selesai aja. Kalau mendidik tuh kayak ke sikap anaknya juga kan, harus di ini juga. Terus jadi nanti akhirnya si anak punya karakternya yang kuat gitu. Si anak tuh maunya gimana nih kayak gitu. Betul. Gimana cara Bu Gio sejauh ini mendidik anak-anak yang sudah Bu Gio? Kalau aku tuh dari bukan mengajar emang harus kan ya. Emang tujuannya sekolah Tuntutan apa kita gitu. juga betul. Yang harus guru punya tuh telinga sama hati. Berat ya guys. Telinga untuk mendengarkan mereka tuh, aku tuh misal ajaran baru nih kan, ada masa bukan transisi sih, kayak ada 1 minggu tuh buat perkenalan atau 2 minggu gitu. Aku tuh di dalam 3 minggu itu sebelum masuk ke materi lebih ke pingin kenal si anaknya. Jadi kita tahu nih, walaupun kita ngajar dalam satu kelas, nggak semuanya kita bisa ngajar atau ngedidik si anak itu sama kayak gitu. Betul. Jadi pengen ngedengerin cerita mereka dulu, mereka tuh kayak gimana waktu di SMP-nya. Apalagi kalau kan aku ngajarnya kelas 1 kan, transisi dari kelas 3 ke kelas 1 SMA tuh kayak dari gimana. SMP ya, Dari ke SMP SMA. sama pasti beda gitu. Terus di rumahnya kayak gimana, soalnya dari latar belakang dari keluarganya, terus nanti masuk ke sekolah itu kan nanti kita melanjutkan selanjutnya pendidikan di rumah ya. Kayak gitu. Terus ada apakah si anak ini punya problem apa, ketika aku takutnya nih, ketika aku ngajar itu ada bludak gitu. Kan nggak semuanya anak bisa menerima kayak gitu kan. Setuju. Tuh, jadi pengen ngedengerin cerita mereka dengan telinga aku dan merasakannya di hati aku. Masya Allah, benar banget sih teman-teman. Itu yang Ires lakukan juga pertama kali ketemu sama anak-anak gitu. Setelah sekian lama nggak ngajar karena terjun di dunia jurnalis, akhirnya ketemu di kelas yang pertama dilakukan adalah kita kenalan. Termasuk yang Ires tanyakan juga, mereka punya cita-cita apa, hobi apa, ketika ada problem apa yang bisa kita bantulah selesaikan bersama, minimal yang bisa dipegang jadi bekal mereka. Intinya motivasi lah, kasih motivasi gitu kan. Ketika mereka cerita pasti ada sedikit masalah atau keluhan. Nah, kita di situ
bagaimana mendidik, memberikan motivasi yang bikin mereka tuh semangat terus. Iya, betul. Nggak melempem soalnya kan kalau aku ngajar di SMK tuh udah masuk jurusan kan. Oh, iya. Kadang-kadang ada anak tuh yang bilang aku masuk jurusan ini karena si mama masukin ke sini gitu, Betul. atau karena emang di sekolahnya di jurusan ini udah penuh jadi Iya, dimasukin ke jadi jurusan lain. ini. Nah, Mumpung nih Iya. masih kelas 1 kan masih bisa pindah. jurusan juga iya. kayak gitu. Jadi mending ditanya dulu anak-anak, Betul. ini deh udah bener nih mau masuk jurusan ini gitu. Iya. Soalnya kerasa juga kan kalau kita pas Kalau kuliah salah jurusan, Salah gimana jurusan. nih teman-teman yang pernah punya pengalaman ya, salah jurusan emang gak enak kayak banget gitu. nanti mereka belajarnya indah aku mah nggak suka ini gitu, Iya. ngapain aku belajar ini gitu. Betul. Akhirnya nggak semangat Iya. untuk melakukan pendidikannya. Karena nggak jarang si anak tuh udah ada di kelas 2 kan, kalau SMK tuh di kelas 3 nya ada PKL kan, Ya. dia udah gimana bu aku mau pindah jurusan soalnya aku nggak ngerti ini. Kan fatal banget itu, mau nggak Iya. bisa gitu. Nggak bisa, udah terlanjur jauh ya Ya perjalanannya. seperti itu. Wah, luar biasa nih, sepertinya Iris masih harus belajar sama Bu Guru Gio Ya terkait ampun. dengan bagaimana ya. Dan sebenarnya kita juga belajar loh dari anak-anak kan. Iya, betul banget. Selain kita mengajar, kita juga ikut belajar gitu. Betul sekali. Seperti itu. Dan mengapa Anda memutuskan menjadi seorang guru? Sebenarnya itu adalah keputusan yang awalnya amanah, diminta untuk bisa memberikan energi waktunya di dunia pendidikan dengan mengajar gitu. Akhirnya dicobalah, Bismillah gitu, Bismillah, karena diminta dan menganggap itu menjadi sebuah, sepertinya ini permintaan dari Allah deh gitu. Kalau dari Allah nggak bisa nolak lah gitu, Bismillah, dicobain dulu. Akhirnya terjunlah ke dunia pendidikan gitu, singkat ceritanya Bu Gio. Kalau Bu Gio kenapa tiba-tiba dari jurnalis gitu ya, jurnalistik jurusannya masuk ke dunia pendidikan? Jalannya Allah juga kayaknya ya. Kayaknya. Soalnya kalau menurut aku nih, kalau mengajar tuh nggak melulu harus dari pendidikan ya kan. Soalnya misalnya dari SMK tuh. SMK tuh harus yang dari bukan berarti aku ahli ya. Iya. Kayak jurusan otomotif aja gitu kan, emang itu yang harus ngerti tentang otomotif, gitu. benar. Jadi emang yang harus ngerti industri otomotif tuh kayak gimana gitu. Iya. Jadi nggak soal dari pendidikan juga sih kalau kata aku. Praktisi juga bisa ya Nah. kalau di jurusan SMK. Kalau kata aku terus Ya. mengajar tuh kata aku bukan, balik lagi nggak soal dari pendidikan. Ya, Kalau kita punya ilmu, kenapa nggak sharing ke orang lain gitu? benar, Masya Allah. Bener gak Gitu sih? ya. Kalau di hadis ada nih Bu Hani, apa ya namanya, ilmu yang bermanfaat. Benar nggak? Ilmu yang bermanfaat. Ada amal jariah. Nah, Oh, bilang dong Tah. iya. Kan aku jadi bingung. Iya, jadi amal jariah itu adalah salah satunya ilmu yang bermanfaat ya Bu Hani. Walaupun kita punya ilmu sedikit, gimana menurut Ibu Hani ketika bisa menyampaikan keilmuan kita kepada orang lain? Ya, ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, pasti kita bahagia ya. Bahagia karena ilmu kita alhamdulillah bermanfaat dan bisa share sama orang lain, dan mereka juga dapat Manfaatnya dari kita ya. manfaatnya juga dari kita gitu. Dan kita juga dapat amalnya ya Tanda. Betul, amin. Dan terus menerus gitu. Ketika kita udah meninggal ya Amal jariah ya, ilmu yang kita bermanfaat. kasihin ke mereka ya tetap akan Mengalir. mengalir, dan itu hadiah banget lah gitu untuk orang-orang yang meninggal. Masya Allah, benar banget. Terima kasih Bu Hani ya, sedikit menambahkan. Betul begitu Bu Gio? Itu sih soalnya emang Setuju. ketika aku masuk ke sekolah gitu ya, ke pendidikan, emang kayak dipandangnya sebelah mata karena bukan dari belakangnya bukan SPD loh. Kan Ya. biasanya kalau di sekolah ya asal harus yang belakangnya SPD kan dari Iya. pendidikan. Soalnya nanti ada administrasinya juga kan, kita bikin silabus, RPP. Kalau sekarang Iya. ada ATP juga. Kayak gitu. Emang aku teh nggak bisa gitu Iya. bikinnya kayak gitu teh. Ya. Tapi aku mah nerapinnya ketika aku punya ilmu, kenapa nggak sharing aja ke orang-orang. Sesederhana itu sebenarnya ya untuk mengajar itu. Terbaik Bu Gio. Itu mengapa saya menjadi guru. Seorang guru, dan akhirnya ketagihan kalau Bu Gio ya. Iya. Kalau saya insya Allah sebenarnya akan kembali lagi ke habitat menjadi Saya seorang jurnalis. sudah nyaman menjadi guru
guru itu Masya bekerja Allah. bersama anak-anak, bekerja mencari relasinya sama anak-anak gitu, Mantap sekali. kayak banyak sharing sama anak-anak. Sudah fitrahnya Bu Gio sepertinya ya, ada di sana. Padahal aku dulu ngiranya fitrah dia tuh ini Di jur- fashion. Oh, di Iya, dunia ya fashion ampun. ya. Dunia fashion. Menggebu-gebu sekali. Iya, si Gio bukan ini. Sudah menemukan peran hidupnya. Alhamdulillah. Ternyata saya sebagai guru, guys. Semangat. Closing Bu Gio. Intan aja yang closing. Ini podcast siapa sih sebenarnya? Jadi teman-teman, nanti karena ini akan tayang di channel YouTube Ires juga, No Cut No Edit, dan di podcastnya Bu Gio juga. Oke, dikasih tahu dong channel podcastnya di mana nanti bisa didengerin. Podcast Bubaran Sekolah bisa didengarkan di Spotify sama di YouTube juga ada aku, tapi suara doang. Oke, siap. Jangan lupa ya. Dan ini teman Ires satu jurusan dulu di kampus Jurnalistik UIN Bandung. Sekarang memutuskan untuk berkarya dan berkiprah di dunia pendidikan sebagai guru di bidang broadcasting, multimedia juga, desain komunikasi visual juga. Nah, kalau tadi Bunda Hani bersama Baby Aidan, nah, alhamdulillah Dede ya kita bisa ketemu. Bunda Hani ini adalah teman Ires juga, satu jurusan juga. Sekarang berkiprah dan berkarya walaupun sudah berumah tangga, tetap berkiprah di dunia ilustrasi. Ya, bisa cek Instagramnya @hhonhon untuk nikmatin karya-karyanya Bu Hani Widiani bersama Aidan. Nanti ada ya versi dengan Baby. Ada kan udah posting. Oh, udah posting ya benar. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast yang dadakan banget. Dadakan banget. Jangan lupa untuk subscribe. Dadah. Bu Gio. Assalamualaikum.